Bacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, melihat seorang malaikat muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa meterai Allah yang hidup. Dengan suara nyaring, ia berseru kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, "Janganlah merusakkan bumi atau laut, atau pohon-pohon, sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka." Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu, 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Kemudian daripada itu, aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak terhitung jumlahnya, dari segala bangsa dan suku, kaum dan bahasa. Mereka berdiri di hadapan tahta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dengan suara nyaring mereka berseru, "Keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi Anak Domba." Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta, tua-tua dan keempat makhluk yang ada di sekeliling takhta itu. Mereka tersungkur di hadapan takhta itu dan menyembah Allah sambil berkata, "Amin. Puji-pujian dan kemuliaan, hikmat dan syukur, hormat, kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin." Seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, "Siapakah mereka yang memakai jubah putih itu, dan dari manakah mereka datang?" Maka kataku kepadanya, "Tuanku, Tuhan mengetahuinya." Lalu ia berkata kepadaku, "Mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar. Mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah Anak Domba." Demikianlah sabda Tuhan.
dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudara terkasih, lihatlah betapa besar kasih yang dikaruniakan Bapa kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah, dan memang kita sungguh anak-anak Allah. Karena itu dunia tidak mengenal kita, sebab dunia tidak mengenal Dia. Saudara-saudaraku yang terkasih, sekarang kita ini sudah anak-anak Allah, tetapi bagaimana keadaan kita kelak belumlah nyata. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia, sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya, ia menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Demikianlah sabda Tuhan. Sekali peristiwa ketika melihat orang banyak, naiklah Yesus ke atas bukit. Setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka, katanya, "Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hati, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya demi kebenaran, karena merekalah yang punya kerajaan surga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, sebab besarlah upahmu di surga." Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah.
Saudara-saudari yang terkasih, hari ini gereja merayakan Hari Raya Semua Orang Kudus. Melalui perayaan ini, kita diajak untuk merenungkan kembali bahwa kehidupan kekal itu merupakan cita-cita atau tujuan hidup dari orang Kristiani sebagaimana yang diberikan oleh Yesus. Kehidupan kekal itu ada karena seperti Allah sendiri, yang awalnya Dia juga adalah sebagai datang dari sang kekekalan itu sendiri. Kehidupan di dunia merupakan salah satu bagian perjalanan menuju pada kehidupan yang kekal. Gereja meyakini bahwa orang-orang kudus, baik mereka yang dikenal maupun yang tak dikenal, adalah orang-orang yang selama hidupnya telah memberikan dirinya, memberikan hatinya, semua demi kebenaran iman. Mereka disebut kudus karena mengarahkan hatinya, mengarahkan seluruh hidupnya menuju hidup pada kekudusan itu sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, sabda bahagia yang kita dengarkan dalam Ekaristi pada hari ini, saya mengutip, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Sebagaimana orang kudus, mereka pun awalnya juga sama seperti kita manusia yang hidup di dunia, memiliki kelemahan, memiliki keterbatasan, memiliki tubuh, jiwa, dan roh sama seperti kita semua. Tetapi mereka mengusahakan kekudusan lewat mati raga, lewat amal kasih, lewat doa dan lain sebagainya, sehingga mereka semua pada akhirnya boleh tinggal dan hidup bersama kemuliaan Allah di surga. Maka ini juga menjadi undangan bagi kita semua bahwa panggilan untuk menjadi kudus bukan hanya dimiliki oleh biarawan-biarawati, tetapi panggilan menjadi kudus adalah panggilan kita semua sebagai umat Kristiani. Bagaimana cara kita menggapai kekudusan tersebut? Lewat panggilan hidup kita masing-masing, lewat pekerjaan kita, lewat keseharian kita. Kita senantiasa mengusahakan hati senantiasa terarah seperti apa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Kita mengusahakan amal kasih, kita mengusahakan doa. Dari sanalah kita sungguh-sungguh menempatkan hati kita ke dalam kesucian dan kekudusan. Maka marilah saudara-saudari yang terkasih, bersama perayaan Hari Raya Semua Orang Kudus, kita senantiasa mengusahakan membangun kesucian, membangun kekudusan melalui hati yang benar, berpikir secara benar, berkata-kata, bertutur kata dengan baik dan benar. Dan itulah kekudusan yang bisa kita usahakan dalam hidup kita sehari-hari.